Bagian dari parts of speech yang juga harus dipelajari, dikenal, dan dipakai sejak awal belajar bahasa Inggris adalah konjungsi atau kata hubung ya. Kata hubung ini penting banget dalam kalimat karena dalam kita membuat kalimat itu ya pasti kita butuh menghubungkan dua informasi atau lebih ya kan. Nah jadi kita mesti kenalan sama beberapa kata hubung dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia tentunya kita udah terbiasa juga kali ya untuk menggunakan kata hubung di dalam kalimat-kalimat yang kita buat di keseharian kita. Misalnya kita menggunakan kata dan, ya kalau kita mau bilang tolong ya bawain makanan dan minuman. Nah pasti kita pakai kan kata dan, atau kita menggunakan kata atau. Ketika kita lagi nyuruh orang milih misalnya, pilih ya mau baju biru atau baju hijau gitu kan. Kemudian kita menggunakan kata karena. Lagi-lagi juga pasti sering kan, misalnya, iya nih nggak bisa datang ke kantor karena saya sakit gitu kan. Nah dalam bahasa Inggris juga kita perlu mengetahui kan jadinya kata hubung seperti ini apa nih bahasa Inggrisnya gitu kan, apa istilah bahasa Inggrisnya. Kata hubung di dalam bahasa Inggris tentunya sama kayak di bahasa Indonesia juga sangat banyak, tapi sekarang kita mulai dengan beberapa di antaranya aja. Pertama and ya, bahasa Indonesianya dan. Contoh penggunaannya misalnya kita mau bilang kerjakan tugas ini dan tugas itu misalnya. Nah, maka bahasa Inggrisnya adalah please do this work and that work. Ya kan? Kemudian yang kedua or, bahasa Indonesianya atau. Nah, kalau dalam kalimat ya misalnya kita mau bilang coba pilih ya, mau baju ini atau baju itu. Nah, kita bisa bahasa Inggriskan menjadi please choose between these clothes and that clothes. Nah, clothes ini baju sebenarnya bisa macam-macam ya. Kalau dia bentuknya mungkin dress ya jadinya this dress or that dress. Kalau dia bentuknya blouse gitu kan ya jadinya blouse. This blouse or that blouse. Kemudian lagi ada because ya, bahasa Indonesianya karena. Misalnya kita nggak ngantor karena sakit. Ya udah dalam bahasa Inggrisnya kita pakai kata because ya. Kita bilang I cannot go to the office because I am sick. Gitu ya. Berikutnya lagi ada so. Artinya jadi. Jadi itu biasanya kayak saya lupa ulang tahun dia. Jadi nggak sempat beli kadonya gitu kan. Karena tadi lupa kan. Biasa gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Inggris jadinya I forgot his or her birthday. So, I didn't buy him or her any present. Gitu kan? Itu contoh penggunaan kata so. So ini sebenarnya bakal sering mungkin dipakai dalam kalimat-kalimat ketika kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Bahkan misalnya dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya kita lagi jadi pramusaji di suatu restoran, terus kita habis ngasih menunya ke pembeli gitu kan, ke pelanggan. Kemudian kita nungguin terus kita nanya nih, jadi mau yang mana gitu kan. Nah kita pakai kata jadi kan. Nah kita bisa tanya, so which one do you want to order gitu kan. Yang mana yang mau dipesan. Nah itu contoh penggunaan kata so. Berikutnya lagi yang tentunya juga bakal sering banget kita pakai adalah but atau tapi ya. Bahasa Indonesianya tapi. Nah tapi ini untuk menunjukkan dua informasi yang bertentangan ya. Misalnya kita lagi masak ya kan. Terus kita cobain masakannya, nah kita ngerasanya ini enak sih gitu kan. Tapi kayaknya terlalu pedes ya. Nah kalau dalam bahasa Inggris kita bisa bilang this is delicious, but I think it's a little bit too spicy gitu kan. Ini kayak terlalu pedes deh gitu. Nah itu penggunaan kata but atau bahasa Indonesianya tapi. Selanjutnya yang keenam ada even though atau although. Lebih gampang although kali ya. Although itu bahasa Indonesianya meskipun. Sama kayak tapi konsepnya maksudnya dia menghubungkan dua informasi yang bertolak belakang. Ya kan? Contohnya misalnya kita pengen ngomong saya sayang sama dia meskipun dia nggak sayang lagi sama saya. Gitu kan? Misalnya gitu ya. Kalimat bahasa Inggrisnya jadi I love him or her although she or he doesn't love me anymore. Gitu ya. Jadi penggunaan kata although-nya seperti itu. Dia dua informasi yang bertolak belakang. Maksudnya tuh dikontraskan gitu. Nah itu penggunaan kata although atau meskipun. Berikutnya yang terakhir itu ada therefore ya. Therefore itu
Dengan demikian atau oleh karena itu, maka dari itu. Nah, ini biasanya menghubungkan dua informasi yang saling mendukung ya. Misalnya, saya sayang sama dia, makanya saya kasih dia kado ulang tahun gitu kan. Nah, makanya ini sama kayak maka dari itu atau oleh karena itu gitu kan. Oleh karena itu saya kasih dia kado, maka dari itu saya kasih dia kado. Nah, sama kayak makanya juga begitu ya fungsinya. Nah, ini di bahasa Inggris kan tuh jadi therefore. Saya bahasa Inggris kan kalimat tadi jadinya I love him or her, therefore I buy him or her a birthday present gitu kan. Makanya saya beliin dia kado gitu. Nah, itu ya penggunaan therefore. Itu tadi beberapa kata hubung dasar yang bisa diingat, dipelajarin, dikenalin dan dipakai di awal-awal kita belajar bahasa Inggris.